Assalamualaikum Sobat Catur, kembali lagi bersama Mimi di Catur Bertutur. Nah Sobat Catur, hari ini kita akan membahas sejarah yang masih dikenang hingga saat ini, yaitu Maqam Ibrahim. Di pelataran Ka'bah ada satu tempat kecil, tidak tinggi, tidak luas, tapi sejak ribuan tahun lalu tidak pernah sepi dari doa. Namanya Maqam Ibrahim. Banyak jamaah melihatnya sekilas, berjalan melewati, berdoa, singkat di belakangnya, lalu pergi. Padahal di balik itu tersimpan sebuah kisah besar tentang ketaatan, perjuangan, jejak kaki seorang nabi yang membangun rumah Allah bukan dengan kemewahan, tapi dengan iman yang tak pernah ragu. Dan hari ini kita akan duduk sejenak menyusuri sejarah Maqam Ibrahim dan memahami mengapa Allah mengabadikannya hingga akhir zaman. Sebelum kita berbicara tentang batu itu, kita perlu mengenal siapa Ibrahim. Ibrahim adalah seorang nabi yang hidup di zaman penuh penyembahan berhala. Ayahnya sendiri adalah pembuat patung, lingkungannya menolak tauhid, dan kaumnya menganggap sebuah kebenaran sebagai ancaman. Namun, Ibrahim memilih jalan sunyi dan ia bertanya, mencari dan melawan arus demi satu keyakinan, yaitu Allah Ta'ala atau Allah Wahdah. Ia dibakar hidup-hidup, diusir hingga hijrah berkali-kali, dan pada akhirnya Allah memanggilnya kembali untuk satu tugas yang lebih besar, yaitu membangun rumah ibadah pertama di muka bumi. Maqam yang artinya lokasi, kedudukan atau pijakan, yang berarti Maqam Ibrahim adalah pijakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagi Sobat Catur yang sudah tahu bahwasannya Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam, karena perintah Allah untuk menjadikan Ka'bah sebagai rumah Allah sekaligus kiblat bagi seluruh umat muslim di dunia. Nabi Ibrahim mulai menyusun satu persatu batu, sedangkan Nabi Ismail bertugas menyalurkan batu untuk sang ayah. Nabi Ibrahim menyusun batu dari bawah hingga membentuk separuh kubus. Ketika akan melanjutkan pada lingkaran yang lebih tinggi, Nabi Ibrahim tidak bisa menjangkau dan akhirnya Allah menurunkan sebuah batu dari surga yang membantu Nabi Ibrahim. Batu tersebut sebagai pijakan Nabi Ibrahim dan tentunya bukan sebuah batu biasa. Batu atau makam tersebut dapat mengikuti arahan dari dalam hati Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim ingin meletakkan susunan material batu pada bagian atas, maka makam tersebut bergerak ke atas dengan sendirinya. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim ingin mengambil material batu dari Nabi Ismail, makam akan bergerak turun ke bawah dengan sendirinya. Hal ini merupakan salah satu mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang masih ada hingga saat ini. Ka'bah bukan bangunan baru, ia pertama kali dibangun oleh Nabi Adam. Namun seiring waktu ia runtuh, tertutup pasir dan dilupakan manusia. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengangkat kembali fondasi Ka'bah bersama putranya yang masih muda, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Bayangkan pemandangannya, dua manusia di tengah padang pasir kota Mekah tanpa alat canggih, tanpa alat arsitek, tanpa pujian manusia. Yang mereka miliki hanya ketaatan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 berkata, dan ingatlah kepada Ibrahim yang meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail.
Makom Ibrahim bukan patung atau bukan simbol kesaktian, tapi itu sebagai saksi sejarah umat Islam. Jejak kaki itu sudah berkata, disinilah seorang hamba berdiri bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah. Yang paling menyentuh dari kisah ini bukan hanya bangunannya, tapi dengan doanya. Di tengah kerja berat, Ibrahim dan Ismail berdoa, "Ya Rob, terimalah dari kami." Mereka tidak yakin amal mereka cukup. Mereka tidak merasa paling benar, padahal yang mereka bangun adalah rumah Allah. Setelah selesai membangun Ka'bah, makom Ibrahim atau batu pijakan bekas Nabi Ibrahim ini awalnya menempel pada dinding Ka'bah. Tapi pada masa kepemimpinan dari Umar bin Khattab, makom Ibrahim dipindahkan sedikit jauh dari Ka'bah, tetapi masih dibangun dalam Masjidil Haram. Alasan utamanya adalah lokasi pelaksanaan tawaf yang sangat sempit dengan bertambahnya umat muslim di dunia yang melaksanakan haji maupun umroh ketika tawaf. Dan lokasi makom Ibrahim hingga saat ini bertahan pada posisi tersebut. Allah tidak hanya mengabadikan makom Ibrahim sebagai peninggalan sejarah umat Islam. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125 berkata, "Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat." Karena itu, setelah tawaf, kita sholat di belakang makom Ibrahim bukan menyembah batunya, tapi menghidupkan maknanya. Bahwa sholat kita hari ini adalah kelanjutan dari tauhid yang ditegakkan Ibrahim ribuan tahun lalu. Sehingga sangat dianjurkan setelah selesai tawaf untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di sekitar makom Ibrahim. Jika memang lokasi tidak memungkinkan, maka bisa melaksanakan sholat sunnah di sekitar Hajar Ismail. Dari sinilah kita belajar bahwa makom Ibrahim mengajarkan kita satu hal sederhana, tapi sering terlupa bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang meninggalkan jejak ketaatan. Mungkin kita tidak membangun Ka'bah, mungkin jejak kaki kita tidak diabadikan di batu, tapi kita bisa meninggalkan jejak di hati anak-anak kita, di keluarga kita dengan cara jujur, sabar, dan taat. Karena Allah tidak mencari kemegahan, hanya Allah mencari keikhlasan. Di pelataran Ka'bah, makom Ibrahim akan selalu ada, diam, tenang, tidak berbicara. Tapi bagi mereka yang mau merenung, ia berbisik pelan, beginilah jejak orang-orang yang taat. Nah Sobat Catur, terima kasih telah menemani perjalanan sejarah ini. Semoga kisah ini bukan hanya kita dengar, tapi perlahan kita hidupkan kembali dalam langkah-langkah kecil kita sehari-hari dengan saya, Mimi, di podcast Catur bertutur. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.